jangan kecil hati kita produksi garam, karena garam itu barang yang nggak bisa digantikan. Siapa yang nggak makan garam 1 hari 2 hari sudah nggak bisa. Makanya jangan khawatir, asal garam bagus itu pasti lakunya juga lumayan gede. Jangan kecil hati untuk produksi garam. Kadang orang dulu produksi garam murah, tapi enggak kok. Garam sekarang kalau garamnya kualitas bagus juga, garam sepa di sini juga lumayan gede harganya, sekilo bisa 40.000, 60.000 kan lumayan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Puji Santoso selaku Ketua Kubgar Jakarta Kidul, Desa Merit Petubusan, Kecamatan Merit, Kabupaten Kebumen. Di sini kita mengembangkan produksi garam sistem tunnel. Tunnel itu kita pakai membran, kita pakai atap plastik UV biar menghasilkan garam. Di sini kita produksi garam dari Laut Selatan, biasanya berkumpul di Kabupaten Kebumen, dan menghasilkan beberapa produk garam kayak garam sepa, garam konsumsi, dan di sini sudah di-launching untuk wisata edukasi kampung garam. Di sini ada edukasi, kita menyediakan edukasi untuk anak-anak sekolah dari TK sampai SMA untuk edukasi garam, karena dulu kalau di Kebumen kalau cari atau pengen lihat garam aja sampai ke Madura. Sekarang Kabupaten Kebumen alhamdulillah sudah ada produksi garam untuk garam selatan. Nah, untuk produksi garam di sini satu pengen nyukupin swasembada garam untuk Kebumen khususnya, luasnya untuk Indonesia, karena ya itu ironis ya, kita negara maritim masa masih impor garam. Kita berjuang untuk pengembangan garam selatan, mudah-mudahan untuk dari Pangandaran sampai bisa ke Bidul atau Pacitan, untuk selatan bisa berkomitmen untuk produksi garam yang bisa menghasilkan garam yang dulunya kita garam itu impor, sekarang bisa produksi. Kita mulai produksi garam di tahun 2018 dan di 2019 kita di-launching sebagai kampung garam di sini. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah dikenal di Indonesia. Dan Kebumen sudah kemarin kita dilombakan di daerah nasional, kita dapat peringkat top 45 nasional pelayanan publik kampung garam. Ini kita di sini itu ada 40 tunnel yang kita luas lahan kita itu sekitar 1 hektar. Kita memang berkomitmen untuk menghasilkan, walaupun di selatan itu hasilnya enggak kayak utara, itu kita berkomitmen harus menghasilkan garam bagus, karena Laut Selatan masih bersih dan belum tercemar dengan limbah, makanya kita proses harus menghasilkan garam bagus. Kita kalau dari laut kita ambil air tampung ke tandon itu penampung air muda. Setelah 1 atau 2 hari kita endapkan dari tandon, kita salurkan ke tunnel itu meja peminian biar mendapatkan air tua. Beberapa hari kita panaskan di meja tunnel itu, setelah dapat air tua itu kalau kita dari air muda itu 5, kalau di sini itu 3,5 sampai 5 BE. BE itu tingkat kepekatan air atau barometer, ya, kepekatan air atau sanitasi air. Itu Laut Selatan mengandung 3 sampai 5 BE. Itu kita panaskan dari tandon tadi, kita alirkan ke tunnel itu harus mendapatkan BE atau tingkat kepekatan air 22 sampai 25, baru kita alirkan ke meja garam. Setelah proses di meja garam kurang lebih 10 sampai 15 hari dan B itu sudah mencapai 28 sampai 30, garam siap dipanen. Kalau lebih dari 30 garam pahit, harus kita kurang dari 30 B harus dipanen. Makanya kita itu tetap pakai itu yang bagus, aturan yang benar, makanya garam kita itu diupayakan jadi garam yang bagus. Untuk jadi garam sebenarnya agak lama untuk tunnel, karena kita cuma mengandalkan panas dan angin, itu juga kita tutup, makanya agak lama. Kalau kita dari air muda
sampai jadi garam, air dari air laut sampai jadi garam itu memerlukan waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan baru jadi garam. Tapi kalau kita sudah punya air tua, kita mengandalkan itu tanel-tanel itu, kita sesudah kita panen, kita tiriskan, kita aliran lagi, setelah itu per 15 hari bisa panen. Terus sirkulasinya kayak gitu. Kalau semakin banyak tanel dan banyak baja garam itu tiap hari bisa panen. Kita awalnya swadaya, kita urunan swadaya, kita kan bikin kelompok swadaya. Awalnya di selatan sana, dan di sana kita harus pindah ke sini karena sana lapangan tembak aktif TNI AD, dan kita harus pindah ke lokasi desa sini. Dan kita udah dapat bantuan, satu dari provinsi sudah dapat, dari lokasi Serang juga dapat. Makanya kita bisa pengembangan karena kita prinsipnya kayak gini, asal kita benar-benar bikin produksi yang bagus, garam yang bagus, pemerintah pasti ada perhatian khusus untuk kelompok itu. Makanya saya berkomitmen untuk pengembangan garam selatan harus garam yang bagus. Kalau produksi sekarang kita ini di sini tuh produksinya memang belum begitu banyak. Paling kita sebulan dibikin rata-rata, sebulan itu musim dibikin rata-rata itu per bulan tuh 10 ton. Kalau di musim kemarau sih per bulan bisa 20 ton, tapi kalau bikin rata-rata per bulan 10 ton, itu termasuk juga garam yang garam sepa juga. Kita soalnya di sini kan dua produk, ada garam konsumsi, ada garam sepa. Yang itu kalau sepa itu memang prosesnya agak khusus, agak lama, walaupun harganya agak mahal, tapi di sini memang untuk sepa agak lama karena memerlukan panas yang luar biasa. Khusus untuk sepa, untuk sepa itu bukan membentuk garam gede-gede, itu perlakuan khusus. Planning saya itu kedepannya pengennya Indonesia benar-benar swasembada garam, ditopang dengan adanya garam selatan ini bisa menghasilkan garam bagus. Sekarang udah bisa produksi garam bagus, ngapain kita impor kan cuma kita dulu tuh belum bisa produksi garam bagus. Untuk selatan ini terakhir ini saya sudah mencapai 98,50%. Langkah ke 99, 100% bisa untuk garam selatan. Sekarang buat kemarin proses biasa aja kita, ya belum khusus itu aja sudah 98,50%. Langkah ke 99 itu bagi saya mudah sekali, karena yaitu tadi tak bilang itu bahan bakunya untuk laut selatan masih bagus, belum tercemar limbah. Untuk belajar di sini bukan cuma Kebumen mas, dari kemarin dari Pacitan, dari Malang, dari Cilacap, dari kemarin saya bina anak PKL juga dari Lampung ke sini, Kalimantan, Bintang juga pada ke sini, karena yaitu dari awal kita prinsipnya bikin garam bagus pasti pasar datang, dan banyak yang nanya dan banyak yang pengen niru, karena itu garam itu yaitu tinggal kita pengolahan kita lah. Yang penting untuk laut selatan insya Allah airnya udah bagus, tinggal kita pengolahan kita dilakukan. Untuk belajar di sini kita kan belajar bareng-bareng, kita juga lagi telah belajar baru lahir di garam. Yang penting nomor satu ya kita bareng-bareng, yaitu nomor satu biar kita hidupkan produknya lah. Yang penting kalau anak-anak edukasi di sini memang nggak tanggung biaya, paling per anak minimal beli produk 1 bungkus untuk anak-anak sekolah. Kalau masyarakat umum ya nggak usah diperintah, udah rata-rata namanya garam semua butuh. Orang kesini pasti rata-rata cari garam. Ya, satu cari garam, kedua cari pengalaman. Paling nggak kayak gitu ya rata-rata pada beli. Latar belakang saya juga aslinya juga di laut, yaitu sebagai ketua nelayan. Nelayan di sini tuh paling melaut dalam 1 tahun 4 bulan. Dan saya punya pemikiran dulu sini sentra garam zaman Belanda situ sentra garam, tapi garam rebus dulu. Itu pun produksi garam di sini dulu curi-curi karena Belanda punya pabrik garam. Kalau masalah pada beli garam nggak pada beli Belanda. Makanya saya pengen sini garam dulu bisa dibikin garam laut sini. Alhamdulillah saya itu ikut pelatihan dari kementerian dan bikin kelompok sampai sekarang. Alhamdulillah tambah gede dan banyak teman, banyak rekan yang pengen belajar bareng, dan sekarang sudah pada produksi.
Karena sampai sekarang Kebumen dikenal garamnya di mana-mana, kalau Kebumen bagus.